sini menatap masa depan yang tak pasti. Kegelisahan hatiku tak tahu arah yang ku tuju. Pergumulan dan tantangan menghimpitku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku. Dan Dia menuntun langkahku, teguhkan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Selamat pagi saudara-saudara, kita bertemu kembali di dalam 40 hari dengan tujuan di gereja kita. Mari kita bersyukur karena Tuhan sudah menuntun kita sampai pada hari yang ke-21. Hari ini tema kita adalah melindungi gereja kita. Bagaimana kita membangun sebuah gereja yang kuat, yang hangat, yang menjadi berkat. Mari kita berdoa sebelum kita memulai persekutuan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali pagi hari ini. Tuntunlah kami supaya melalui apa yang kami renungkan, apa yang kami doakan, kami dituntun untuk melakukan apa yang benar, yang muliakan nama-Mu, dan tuntunlah kami sebagai tubuh Kristus sungguh-sungguh mengerti apa yang Engkau, Kepala Gereja, inginkan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kelemahan, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya lebih banyak bisa dikatakan manusia, Tuhan, Engkaulah yang berkata-kata dalam setiap hati kami, memberitahukan maksud-Mu dan menuntun kami semua di jalan yang benar. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini, sebuah lagu yang sangat kita kenal ya. Saudara boleh menyanyikannya di rumah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Melindungi gereja kita. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan.
Kami sekarang tidak belajar sesuatu pagi hari ini Tuhan dari buku 40 dari buku Rick Warren ini. Untuk apa kami ada di sini? Tuhan kiranya Engkau menolong kami melalui kebenarannya. Kami boleh dimotivasi untuk melangkah bersama-sama dengan gerejamu, dan kami boleh hidup menyenangkan hatimu. Tuntunlah kami, ya Roh Kudus, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 4 ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita diberitahu bahwa sungguh Tuhan itu mementingkan kesatuan gereja, ya, melindungi kesatuan gereja kita, gereja Anda, ini tulisan Rick Warren, adalah tugas Anda. Melindungi kesatuan gereja kita adalah tugas kita semua. Saudara-saudara, persatuan dalam gereja itu begitu penting, ya, sehingga buku ini Bapak Rick Warren mengatakan bahwa Perjanjian Baru itu memberikan perhatian lebih besar pada persatuan gereja dibandingkan pada hal-hal sorga dan neraka. Jadi pembahasan tentang persatuan itu lebih banyak daripada tentang sorga dan neraka. Tuhan Yesus sesaat sebelum dia naik disalibkan, ya, pada malam terakhir waktu dia bertemu dengan murid-muridnya setelah perjamuan malam sebelum dia pergi ke Getsemani dan kemudian besoknya disalibkan, Tuhan menaikkan doa untuk murid-muridnya. Saudara-saudara, dalam doa itu ada kita, ya, ada kita, ya. Dia berdoa supaya Tuhan mempersatukanlah, ya Bapa, seperti mereka adalah satu. Lah, itu adalah bicara tentang murid yang 12 itu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berdoa untuk kita yang sekarang ini ada, yaitu apa? Dan aku berdoa dan untuk mereka, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, yaitu murid-murid. Tetapi aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Itulah kita hari ini, ya, supaya mereka pun menjadi satu. Saudara-saudara sekalian, indah, ya. Kita sudah 2000 tahun ditinggal Tuhan, tapi kita tahu Tuhan itu mendoakan kita. Dan apa yang doakannya? Supaya kita itu menjadi satu. Rasul Paulus itu mengatakan pada jemaat di Efesus, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kepada jemaat mula-mula di Efesus itu, saudara-saudara, di daerah Paulus mengatakan berusaha untuk memelihara kesatuan, ya, saudara-saudara sekalian. Karena itu penting sekali kita ini menjaga kesatuan ini, ya. Tidak ada gereja yang sempurna, ya, tidak ada gereja yang sempurna, ya. Tetapi kita tahu bahwa di dalam menghadapi gereja yang tidak sempurna itu kita menerima nasihat pada Tuhan, ya, untuk tidak meninggalkan gereja kita, tetapi kita ini memelihara kesatuan di dalam gereja kita. Nah, pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan membahas 6 nasihat praktis, ya, yang memelihara kesatuan gereja, memelihara kesatuan di dalam gereja kita, ya. Yang pertama, saudara-saudara, adalah pusatkan kalau kita mau menjaga gereja kita dari ada banyak hal yang bisa memecah belah gereja kita, saudara-saudara. Ada konflik, ada ketidakharmonisan, ya, ada perbedaan pendapat. Nah, saudara, tapi kalau kita mau melakukan mempersatukan, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita memusatkan diri pada kesamaan kita, bukan pada perbedaan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ada banyak hal yang bisa meruntuhkan, tapi yang mesti kita kejar adalah hal untuk saling membangun.
Ya, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita ini mempunyai banyak hal untuk bersama-sama, yaitu paling tidak ya firman Tuhan mengatakan kita ini di dalam Kristus adalah satu tubuh adanya. Ya, kita mempunyai Tuhan yang sama, mempunyai tujuan yang sama, satu Bapa, satu Roh, satu pengharapan, satu iman, satu baptisan, dan satu kasih. Di dalam perjamuan kudus kita selalu diingatkan bahwa kita itu menjadi satu tubuh Kristus. Saudara-saudara, mari kita mengejar kebersamaan itu ya. Sebab Tuhan menghendaki persatuan, bukan keseragaman. Perhatikan ya, Tuhan tuh menghendaki persatuan, bukan keseragaman. Kita ini bisa beda-beda, saudara-saudara ya, beda-beda. Memang kita tidak seragam, ya kita ini beda-beda, tetapi kita dipersatukan. Nah, demi persatuan itu, kita tidak boleh menjadikan perbedaan-perbedaan itu memecah belah kita. Ya, bagaimana kita harus bagaimana kita harus melihat perbedaan-perbedaan itu? Saudara-saudara, kita harus fokus untuk melihat perbedaan-perbedaan itu dari kacamata yang paling penting gitu ya. Kita fokus pada hal yang paling penting itu apa? Di dalam perbedaan-perbedaan itu kita saling mengasihi. Seperti Kristus telah mengasihi kita. Nah, saudara-saudara, Roma 14 ayat 1 itu kita diminta untuk menerima satu dengan yang lain ya, bahkan pada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita ya, yang lemah imannya bahkan ya, dan kita ini diharapkan untuk menerima orang-orang seperti itu ya. 2 Timotius 2 ayat 23 itu dikatakan hindarilah soal yang dicari-cari ya, karena kita tahu bahwa soal-soal itu akan menimbulkan pertengkaran. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berkonsentrasi dalam mengasihi ya, bukan melihat perbedaan-perbedaan yang ada itu, maka itu akan menimbulkan apa yang namanya harmoni ya. Kalau kita saya selalu ingat ya, kalau kita main gitar itu saudara-saudara, itu ada 6 senar yang berbeda ya. Besarnya berbeda ya. Ukurannya berbeda. Ditarik dengan tarikan ketegangan yang berbeda ya. Kalau dipukul satu-satu berbeda. Tetapi ketika perbedaan itu ada di tangan Tuhan, kita membiarkan kasih Tuhan itu menuntun kita. Saudara-saudara, perbedaan itu bukan jadi buruk, tapi jadi malah bagus, bukan ya, menimbulkan suara-suara yang indah. Saya hari ini tidak main gitar, tapi saudara tahu bukan bahwa kalau kita main gitar, main piano, itu nada-nada yang berbeda, tetapi itu menimbulkan harmoni. Saudara-saudara, ingatlah, harmoni itu justru timbul dari perbedaan, bukan dari keseragaman. Kalau yang seragam itu tidak bisa harmoni, tapi perbedaan itu. Kalau kita ini menjaganya dengan kasih, kita akan menimbulkan yang indah yang namanya harmoni itu. Ya, 1 Korintus 1 ayat 10. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu, sehati, sepikir. Ya, mempunyai hati yang sama, ya, mempunyai pikiran yang sama. Yang mana itu, saudara-saudara? Yang kita punyai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Di dalam Dialah kita ini beroleh persekutuan, persamaan. Semua kita ini banyak gereja, tapi kepalanya cuma satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mari saudara-saudara, demi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama bersatu. Ya, jauhkan perpecahan. Mari kita sehati, sepikir, erat bersatu. Ya, nah saudara-saudara, itu prinsip yang pertama. Bapak John Maxwell mengatakan begini ya dalam kerjasama itu ya, temukanlah 1% persamaan dan pusatkanlah 100%
perhatian kita pada persamaan itu. Ada 99% perbedaan. Tapi kalau kita mau bersama-sama, bekerja sama, pusatkanlah pada apa yang sama itu. Nasihat yang kedua, saudara-saudara, bersikap realistis. Ya, mari kita bersikap realistis pada pengharapan kita. Saudara, tidak ada gereja yang ideal. Ya, semua gereja punya persoalan, gitu ya. Nah, saudara-saudara, selalu ada jurang di antara yang ideal itu, gereja yang ideal itu, dan gereja yang nyata, begitu ya. Selalu ada perbedaan, ya. Nah, Rick Warren mengatakan begini, kita ini sekalipun harus menghadapi gereja kita yang penuh kesukaran-kesukaran, ada banyak ketidaksempurnaan di dalamnya, kita harus mengasihi gereja dengan berapi-api, dengan bersemangat, walaupun mengetahui ketidaksempurnaan di dalamnya. Ketika kita ada dalam sebuah gereja, jangan membuat ketidaksempurnaannya itu lalu membuat hati kita itu padam, ya. Tetapi biarlah kita semakin bersemangat, ya. Nah, saudara perhatikan ini ya, menginginkan yang ideal, tetapi mengkritik yang nyata, yang ada sekarang. Saudara-saudara, kata Rick Warren, itu adalah bukti ketidakdewasaan. Jadi cuma mengangankan yang ideal, tapi kemudian menyerang, terus menyerang apa yang ada ini. Yang mengkritik yang ada. Itu bukti ketidakdewasaan. Tidak bisa nerima. Nah, tapi sebaliknya juga kita harus perhatikan ini, namun menerima yang nyata itu tanpa berusaha mencapai yang ideal. Jadi ya wes gini aja gitu ya. Itu adalah kemalasan. Saudara-saudara, itu adalah kemalasan, ya. Jadi selalu ada ketegangan antara yang ideal dan yang nyata. Dan kita hidup di tengah-tengahnya. Apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti punya keseimbangan. Ya, kita berjuang untuk apa yang ideal, tetapi dengan mengasihi apa yang ada sungguhan ini, gitu ya. Nah, lihat ya. Apa yang mesti kita lakukan itu dia. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, saudara-saudara sekalian, keluarga Allah itu adalah keluarga yang penuh kelemahan. Ya, banyak orang yang akan mengecewakan kita. Ya, tidak perlu terkejut. Ya, ingatlah bahwa gereja ini terdiri dari orang-orang yang berdosa. Salah satunya siapa yang berdosa itu? Ya kita sendiri ini, begitu ya. Kita sendiri juga salah satu orang yang berdosa itu, ya. Bagaimana kita mesti menyikapi itu? Mari kita saling mengasihi. Ya, memisahkan diri dan kemudian meninggalkan gereja Tuhan itu adalah sesuatu tanda ketidakdewasaan, ya. Nah, saudara-saudara, ada seorang bernama, ini saya harus revisi sedikit ya, itu tulisan Rick Warren, tapi kalau saya baca di sini, saya enggak tahu, ini mungkin juga bagian dari tulisan dari Groucho Marx itu ya. Groucho Marx itu seorang orang Jerman ya, dia bicara tentang gereja, menyatakan bahwa ia tidak mau menjadi masuk dalam sebuah klub yang mau membiarkan dia masuk. Jadi dia lebih baik masuk dalam klub yang menolak dia masuk, gitu ya. Nah, saudara-saudara, kemudian ada kalimat ini ya. Nah, kalimat ini setelah titik. Nah, saya tidak tahu ini apakah masih tulisannya Groucho Marx atau Rick Warren. Mengatakan begini, jika sebuah gereja itu harus sempurna untuk memuaskan Anda, perhatikan saudara-saudara, kesempurnaan yang sama itu akan buat kita itu dikeluarkan dari keanggotaan gereja itu. Kenapa? Sebab kita tidak sempurna. Saudara-saudara ya. Saudara boleh coba deh ya. Kita boleh pindah-pindah gereja, kita akan menemukan kebenaran ini ya. Gereja itu tidak ada yang sempurna. Di mana-mana juga ada kesukarannya. Kalau kita menemukan gereja yang sempurna, kita lah yang tidak bisa masuk. Kita akan diusir. Kenapa? Karena kita lah yang tidak sempurna. Kalau kita masuk, kita akan
langsung merusakkan kesempurnaan itu, saudara-saudara ya. Tetapi itu bukan gereja, ya. D.T. Bonhoeffer itu berkata begini, saudara-saudara. Ketidaknyamanan kita pada gereja itu sebetulnya baik, ya. Karena itu menolong kita untuk menjadi realistis. Bahwa gereja itu ada kelemahan. Nah, terus dia bilang begini, semakin cepat kita melepaskan ilusi bahwa sebuah gereja harus sempurna untuk dapat dikasihi, semakin cepat kita ini berhenti berpura-pura dan mulai mengakui bahwa kita semua itu tidak sempurna dan membutuhkan anugerah. Inilah awal dari komunitas yang nyata, ya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya itu di Bonhoeffer-nya atau Rick Warren-nya, rasanya saya mesti cek ya karena udah ada titiknya gitu ya. Nah, saudara-saudara, Bonhoeffer adalah seorang yang mengasihi Tuhan ya, dan dia pendeta di Jerman. Nah, saudara-saudara sekalian, dia mengatakan sekali lagi, orang yang mencintai impiannya tentang komunitas, lebih mencintai impiannya tentang komunitas atau tentang gereja ya, dibandingkan dengan komunitas itu sendiri, ya, itu cenderung jadi perusak. Itu kata-kata di Bonhoeffer. Ini ada jelas itu kutipannya ya. Nah, ini dia mengatakan kalau kita ini terus bicara tentang yang ideal itu, kadang-kadang kita malah merusakkan komunitas kita. Ya, dia berkata lagi begini, saudara-saudara. Jika kita tidak bersyukur setiap hari untuk persekutuan Kristen di mana kita ditempatkan, sekalipun tidak ada pengalaman dahsyat, tidak ada berkat melimpah, pengalaman dahsyat itu misalnya mujizat, ya, tidak ada berkat melimpah, saudara tidak rezeki yang saudara dapat rezeki yang banyak misalnya gitu ya. Tetapi banyak kelemahan, iman yang kecil, lalu kesulitan-kesulitan, begitu ya. Jika sebaliknya kita tetap mengeluh bahwa semua tidak berharga dan remeh, jadi kita menghina komunitas kita, saudara-saudara, lebih parah daripada kita sedang merusakkan hubungan-hubungan, sesungguhnya kita sedang menghalangi Tuhan menumbuhkan persekutuan kita. Itu kata Dietrich Bonhoeffer. Sesungguhnya kita sudah kemudian membuat Tuhan itu. Kita sudah menghalangi Tuhan, menghalangi karya Allah di dalam gereja kita. Saudara-saudara, karena itu betapa pentingnya poin nomor 2 ini ya. Mari kita mencintai gereja Tuhan yang nyata ini. Sekalipun kita juga terus berjuang untuk menuju gereja Tuhan yang ideal, ya, yang ideal. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, menolak mendengarkan gosip, ya. Yang pertama tadi kita bicara tentang mari kita menaruh perhatian pada hal yang sama, ya. Jadi perhatikan hal yang kita lihat Tuhan tujuan. Yang kedua itu bersikap realistis, ya. Kita ini adalah orang berdosa, kita hidup tengah-tengah orang berdosa, dan di tengah-tengah orang berdosa ini saudara-saudara banyak gosip, bukan? Nah, saudara-saudara secara khusus gosip itu bicara tentang perkataan, bukan? Ya, perhatikan saudara-saudara. Rick Warren mengingatkan, perhatikan apa yang kita dengarkan, apa yang kita katakan di dalam persekutuan itu. Itu cara kita menjaga. Mentolaklah gosip. Apa itu gosip, saudara-saudara? Gosip maaf, sebentar saya. Oke. Mungkin poin saya ini saya salah meletakkan urutannya, tapi tidak apa deh. Gosip adalah menyampaikan informasi saat Anda bukanlah bagian dari masalahnya, juga bukan bagian dari solusinya. Anda tahu bahwa menyebarkan gosip mungkin salah, tetapi seharusnya bukan cuma kita tidak boleh menyebarkan gosip, saudara, tapi kita harusnya menolak mendengarkan gosip. Nah, saudara-saudara, nampaknya saya ada kesalahan dalam
Roma 14 Nah, saudara-saudara, saya ini minta maaf. Saya kemarin sambil bergerak sambil mendengarkan sidang raya ya. Saya menempatkan. Jadi ini bukan tentang gosip tapi tentang pilihlah untuk mendorong semangat bukan mengkritik ya, kita bukan mengkritik tapi memberikan semangat ya. Roma 14 ayat 13, lalu kita lihat Yakobus 4 itu dan Efesus dan di Matius, berkali-kali Alkitab itu mengatakan kepada kita supaya kita ini jangan menghakimi saudara kita, ya. Mari kita menganut pandangan ini, jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, Rick Warren mengingatkan kita untuk memperhatikan apa yang kita lakukan, bukan mengkritik tekanannya, tapi mendorong, memberikan semangat. Tentu ini maksudnya kritik yang menjatuhkan ya, bukan kritik yang membangun. Saudara-saudara, Roma 14 ayat 4 mengatakan begini ya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah dia berdiri, entahlah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara-saudara, lebih jauh itu ya. Paulus mengingatkan orang-orang yang mulai menghakimi orang lain. Kamu mesti gini, mesti gitu, kamu kok gini gitu. Tuhan Paulus mengatakan, kamu itu siapa gitu ya. Orang itu adalah umat Tuhan. Saudara yang bersama-sama dengan engkau ini di gereja adalah hamba Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dia. Ya, itu urusannya dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, karena itu Rick Warren mengatakan kalau kita ini suka mengkritik, orang kadang-kadang kita ini menghakimi orang itu sudah mencampuri urusan orang lain. Ya, saudara, di dalam Roma 14 ayat 10 sekali lagi dikatakan begitu ya. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Saudara-saudara, perhatikan ya. Apa kita menghina saudara kita? Apa kita menghakimi saudara kita? Ada orang-orang lemah di sekitar kita. Tetapi bukan bagian kita, ya, bukan bagian kita untuk melakukan tindakan-tindakan penghakiman dan penghinaan itu ya. Saudara-saudara, setiap kali kita itu menghakimi orang percaya yang lain, katanya ada 4 hal yang sedang terjadi, yaitu yang pertama, saya itu sedang kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita bukannya mendoakan saudara kita, tetapi kita menghakiminya. Kita lupa itu adalah orang yang diselamatkan juga dan bagi dia Kristus sudah mati. Yang kedua, itu menyingkapkan keangkuhan kita. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, itu itu memperhadapkan kita pada tata pengadilan Allah. Suatu hari, hati-hati saudara, kita akan dihakimi juga oleh Tuhan di surga. Ya. Dan yang terakhir, tentu itu akan membahayakan persatuan gereja. Sebab itu saudara-saudara, kita mesti berhati-hati dengan apa yang kita mengkritik atau mendakwa saudara kita. Dan ingatlah saudara-saudara, iblis itu disebut pendakwa saudara-saudara kita. Ya, Wahyu 12 ayat 10, Alkitab menyebut iblis sebagai pendakwa. Ya, dia itu pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa dia siang malam di hadapan Allah. Kalau kita itu menjadi penghakim saudara kita, Rick Warren mengingatkan, saudara-saudara, jangan-jangan kau sedang mengerjakan pekerjaan si jahat itu. Ya, jahat itu. Karena itu, marilah kita bukan mendakwa, tetapi kita memakai seluruh energi kita. Itu Roma 14 ayat 19 dalam versi The Message itu ya. Marilah kita memakai seluruh energi kita untuk hidup rukun satu sama lain. Membantu yang lain dengan kata-kata yang memberikan semangat, ya, encouragement. Jangan menyeret mereka jatuh dalam mencari-cari kesalahan. Roma 14 ayat 19. Saudara, kiranya kita boleh diberi semangat. Nah, ini dia. Sebetulnya ini yang nomor 3 tadi ya. Kita diberi semangat untuk bukan memberikan kritik, tetapi memberikan dorongan semangat. Ya, ini ya. Tadi saya terbalik nomornya, maaf.
Ya, saudara, sekarang yang nomor 4 berarti jangan jangan mendengarkan gosip. Bukan cuma menyebarkan gosip, tapi jangan mendengarkan gosip. Ya, gosip itu masalah kata-kata. Ya, Amsal 14 ayat 7 itu mengatakan ini. Orang berbuat jahat orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Nah, saudara, jangan cuma kita ngomong gosip, tapi juga jangan mendengarkan gosip. Kalau kita diajak bergosip, lebih baik kita mengatakan, saudara, apa untungnya sih kita ngomongin orang kayak jelek-jelek kayak gini, ya, mungkin saya enggak perlu dengerin deh, gitu ya, barangkali ya. Nah, saudara-saudara, Yudas 1 ayat 19 mengatakan begini, mereka itu adalah pemecah-pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara-saudara, orang-orang yang menyebarkan gosip itu katanya adalah orang-orang yang menurut firman Tuhan itu adalah dikuasai oleh keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini bukan bicara tentang orang di luar, saudara, tetapi sungguhnya itu bicara di antara kita. Ya, sayangnya, saudara, kita menemukan kebenaran bahwa seringkali banyak domba-domba itu terluka bukan oleh serigala, tetapi oleh domba-domba sendiri. Ya, ada ayat yang mengatakan begini, saudara. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara, ini tujukan pada siapa? Pada orang-orang di Galatia, ya. Paulus itu mengingatkan pada jemaat di Galatia. Jangan kamu saling kanibal, ya. Saling menggigit di dalam jemaat sendiri, bisa saling menggigit, saling menelan. Saudara-saudara sekalian, dengan cara apa gitu kita saling menggigit, saling menelan? Dengan kata-kata kita, gitu ya. Dengan kata-kata kita, ya. Dalam Amsal 20 ayat 19 itu versi NRSW dikatakan gosip itu membuka rahasia, membocorkan rahasia-rahasia. Karena itu jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Karena gosip kita itu membuka aib-aibnya orang lain dan itu menimbulkan kerusakan. Cara tercepat katanya, kata Rick Warren ya, untuk mengakhiri konflik dalam gereja adalah menuntut tanggung jawab dengan kasih, ya. Dengan kasih, ya, bagi mereka yang bergosip. Firman Tuhan berkata, bila kayu habis, padamlah api. Bila memfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Jadi saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan untuk menjaga komunitas gereja kita? Kita mesti menjaga perkataan kita, ya. Kita mesti memadamkan apinya itu, ya. Dengan apa, saudara? Dengan menunjukkan kasih. Bagaimana kalau ada teman kita yang salah? Saudara, nomor 5 ini kita harus mengajak kita untuk mempraktekkan cara Tuhan untuk menyelesaikan konflik itu, ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17 Tuhan itu menasihati begini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudara-saudara, kita ini punya banyak perbedaan. Tadi yang saya katakan itu barangkali ada kita juga yang di dalamnya yang melakukan apa yang buruk. Nah, saudara-saudara, bukan bagian kita untuk membuat orang lain itu tersingkir. Tapi kalau ada yang salah, Tuhan mengajak kita untuk menegur secara pribadi. Nggak usah cerita ke orang lain kesalahan, nggak usah digosipin. Datanglah dan nasihatilah. Kalau dia bertobat, selesai. Engkau mendapatkannya kembali. Udah nggak jadi diungkit-ungkit lagi, nggak ceritain lagi. Mari kita menunjukkan kasih. Ya. Nah, tetapi jikalau dia tidak mau mendengarkan, bawalah 2 orang saksi, ya, katanya 2 orang. Ini aturan waktu-waktu itu supaya kemudian mereka itu diingetin oleh orang-orang yang lebih mereka hormati. 2 saksi itu yang lebih mereka hormati, ya. Dan kemudian kalau mereka tidak mau mendengarkan juga, biarlah kita kemudian pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Apa itu, saudara? Bukan dikeluarkan, ya,
tetapi dianggap sebagai orang yang harus dikasihi, sebagai orang yang belum percaya. Saudara, kalau ketika Tuhan Yesus bertemu pemungut cukai, bertemu yang nggak mengenal Allah, pelacur-pelacur, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengasihinya. Ya, lakukanlah perintah Tuhan ini dalam menangani konflik. Ya, kita menunjukkan kasih kita, bertemu pribadi dan mengasihi. Yang terakhir, mari kita mendukung para pemimpin kita. Saudara-saudara sekalian, tidak ada pemimpin yang sempurna. Pemimpin-pemimpin juga punya kelemahan-kelemahan. Hari ini kita bicara tentang menghadapi kelemahan-kelemahan, saudara. Tetapi dalam kelemahan-kelemahan itulah Ibrani itu mengatakan kepada kita, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah pada mereka, sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka itu orang-orang yang harus bertanggung jawab atas jiwa kita. Dengan jalan itu, kalau kita mengasihi, mentaati itu, kita akan membuat pemimpin itu melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Dan itu akan bawa keuntungan bagi, ya. Saudara-saudara, suatu hari para pemimpin itu termasuk saya gitu ya, gembala-gembala ini akan berdiri di hadapan Tuhan, ya. Dan kita akan dihakimi. Apa kita ini sudah melayani dengan baik, ya. Saudara-saudara, kami ini punya tanggung jawab besar, dan kami semua banyak kelemahan, sungguhan ya. Hamba Tuhan, majelis kita punya banyak kelemahan, ya. Dan karena itu betapa pentingnya kita mendukung mereka, ya. Kita ini kita ini mesti menolong orang di sekitar kita, ya. Sementara kita juga punya kelemahan-kelemahan itu, ya. Rick Warren itu mengatakan mereka tidak boleh berbantah-bantah, mesti mengajar untuk sambil berdoa, mengharapkan perubahan, mengingatkan mereka yang berdebat dan seterusnya, gitu ya. Nah, saudara-saudara, setiap kami memerlukan dukungan doa, ya. Karena itu dalam utusan 5 dikatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara, hormatilah para pemimpin yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, supaya kami sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Saudara, kita perlu mengasihi para pemimpin. Akhirnya, saudara-saudara, kita harus berusaha sekeras mungkin untuk melakukan yang terbaik bagi gereja kita, bagi tubuh Kristus, bagi GKA Immanuel. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Dengan tidak memikirkan diri sendiri, dengan sekuat tenaga mendukung, ya, mendukung gereja ini, memikirkan apa yang sama, menghilangkan kritik-kritik, mendukung dalam pemimpin-pemimpin, tidak bergosip, lalu apa tadi ya, bersikap realistis, begitu ya. Dan biarlah kita itu 1 Korintus 10 ayat 24 menjadi pegangan kita. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang itu mencari keuntungan orang lain. Waktu kita memikirkan orang lain, sesungguhnya kita menjaga keutuhan gereja kita. Baik, mari kita merenungkan hal ini, saudara-saudara. Melindungi kesatuan dalam gerejaku adalah tanggung jawabku. Secara khusus hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan apa yang sedang aku lakukan secara pribadi untuk melindungi kesatuan dalam GKA Immanuel Malang ini, gereja kita. Mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk membangun. Mari kita masuk di dalam doa refleksi. Silakan bersaudara boleh berdoa secara pribadi. Silakan berdoa untuk doakanlah
Tuhan, terima kasih kami bersama-sama merenungkan firman-Mu pada pagi ini, mengingatkan kami bagaimana kami mesti menjaga gereja-Mu, tubuh Kristus. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya menjadi orang-orang yang bukan hanya tahu kebenaran firman Tuhan ini, tapi kami meyakininya itu adalah perkataan Tuhan bagi kami. Kiranya Engkau menuntun kami, sehingga kami sungguh boleh mengerjakan maksud-Mu di GKA Immanuel. Dan pimpinlah kami ya Tuhan untuk menjadi gereja yang kuat, yang hangat. Dan kiranya ketika kami bertumbuh bersama-sama, kami menjadi gereja yang sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberikan kehangatan dan kebaikan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan untuk sinode gereja kami. Hari ini kami akan bersama-sama ada sidang raya sinode, untuk pemilihan pemimpin-pemimpin yang baru. Tuhan kiranya yang berkati GKA. Ya Tuhan, kalau sebentar beberapa saudara juga akan ke Surabaya, Tuhan sertai untuk bisa mengikuti sidang raya dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan, mohon berkat-Mu dan tuntunan-Mu untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk krisis kemanusiaan, perperangan yang terjadi di Ukraina. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong. Sudah 1 bulan ini peperangan ini terjadi. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan pertolongan-Mu sehingga segera terjadi perdamaian. Kami menyerahkan juga untuk gereja kami, GKA Immanuel. Mohon pertolongan Tuhan untuk para hamba Tuhan dan para majelis. Tuntunlah kami sebagai pemimpin-pemimpin di gereja, supaya kami saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendukung, saling menasehati, dan di dalam kasih itu, biarlah kami menunjukkan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami ini menjadi kesaksian yang baik dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Berdoa untuk perayaan Paskah, kami sudah memasuki minggu yang hampir masuk minggu yang keempat. Tuhan kiranya Kau akan berkati dan menuntun, sehingga kami boleh menyiapkan Paskah ini dengan baik. Karuniakan kami ingatan akan kasih-Mu dan tuntunlah kami untuk mengingat kesengsaraan-Mu, pengorbanan-Mu, dan kami dimotivasi untuk berkorban bagi sesama kami dan memuliakan Tuhan dengan menjagai gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan menyerahkan untuk HUT ke-40. Tuhan berkati saudara-saudara yang memikirkan hal ini, untuk semua rencana-rencana ke depan, tangan Tuhan yang murah menopang gereja kami, sehingga dalam HUT yang ke-40 ini kami sungguh mendapatkan kebangunan rohani daripada Tuhan, sehingga sungguh kami dibangunkan, kami diberi kekuatan untuk melangkah memuliakan nama-Mu. Kami mau ingat juga ya Tuhan saat ini untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan. Kami ingat teman-teman yang sakit, kami ingat sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Pak San, Pak Kris, Pak Tris, Pak Thomas, lalu Bapak Goyan Bing, Ibu Yulin Yang, Ibu Tio Ijen. Kami berdoa untuk Ibu Wang Sujing yang di Surabaya juga. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan dan kesembuhan daripada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan. Ingat Samuel juga, Tuhan kiranya akan menolong sehingga pemulihannya boleh baik dari tangannya yang patah. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam pergumulan karena kesukaran ekonomi. Karena mohon pertolongan Tuhan juga untuk saudara-saudara yang mengalami pergumulan karena keadaan keluarga. Ya Tuhan, kepadamu kami mohon tuntunan. Secara khusus menyerahkan untuk hari ini untuk Agnes yang akan menjalani operasi sebentar siang. Tuhan kiranya akan berkati dan menyertai sehingga operasi sesar kelahirannya ini boleh berjalan dengan baik. Berkati dokter, berkati rumah sakit, berkati suster, berkati semua alat-alat. Tuhan pakailah untuk membawa keselamatan, sukacita dalam keluarga baru ini bagi Agnes dan putra dan anaknya, dan juga suaminya, dan juga untuk Ugowa dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk semua saudara-saudara yang pagi ini bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuntunlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, tapi bukan hanya menjadi pendengar. Berkatilah kami, supaya hidup kami sungguh menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan sepanjang hari dalam tangan kuat kuasa-Mu,
seluruh pelayan kami, kegiatan kami hari ini. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami bawa terang-Mu, kasih-Mu, jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama kami, dan kiranya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk seluruh keluarga, terima kasih untuk gereja-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau mengakhiri kebaktian pagi ini dengan menaikkan doa yang Kau ajarkan kepada kami, ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.